Assalamualaikum teman-teman. Kali ini teman-teman akan belajar mengenai proses terjadinya tsunami dan pengurangan resiko bencana tsunami. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau kecil maupun pulau besar. Salah satu pulau yang ada di Indonesia adalah Sulawesi. Ini adalah detik-detik terjadinya tsunami di kota Palu, di mana pada saat itu warga mulai panik dan berlarian. Nampak sekali gelombang air laut yang mendekat dan warga kebingungan mencari bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua suku kata, yaitu su dan nami. Su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Tsunami. Tentu saja kata ini tidak asing bukan di kalangan teman-teman saat ini. Nah, tsunami adalah salah satu bencana alam yang berkaitan dengan gelombang air laut yang naik akibat dari gempa bumi, gunung meletus maupun longsor di dasar laut. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 28 September 2018, telah terjadi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di kota Palu. Ini adalah foto dari pasca bencana tsunami Palu 28 September 2018. Penyebab terjadinya tsunami. Patahan di dasar laut. Menurut Jen Chunan, ilmuwan Australia, pola patahan yang terjadi di Palu adalah patahan horizontal. Jenis patahan yang cenderung membangkitkan tsunami adalah patahan vertikal. Longsor di dasar laut. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari tsunami yang terjadi di sekitaran Teluk Palu, di mana gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi tektonik. Gempa di kota Palu tergolong gempa tektonik karena pusat gempa berada di dasar laut. Bentuk teluk yang seperti corong yang semakin memperbesar ukuran gelombang tsunami. Erupsi gunung api di tengah laut. Belum lama juga terjadi bencana alam tsunami Selat Sunda yang diakibatkan dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang berada di tengah laut. Pemirsa, erupsi Gunung Anak Gunung Krakatau menampakkan aktivitas vulkanik, yakni berupa letusan awan lebih dari 200 kali. Erupsi Gunung Anak Krakatau disinyalir turut menyumbang terjadinya tsunami di Selat Sunda 22 Desember lalu. Gelombang tsunami memporak-porandakan sejumlah wilayah di pesisir Selat Sunda, dari kawasan Anyer, Banten, hingga sejumlah wilayah di Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan longsoran material vulkanik dalam jumlah yang sangat besar jatuh ke laut dan menimbulkan gelombang tinggi dengan kecepatan hampir 200 km per jam. Kecepatan gelombang tsunami berkurang saat mendekati daratan. Jatuhnya meteor di tengah laut juga membuat air laut naik dan menimbulkan tsunami. Tanda-tanda datangnya tsunami. Pada umumnya, didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara gempa bumi dan susutnya air laut. Muncul
ketika gempa lebih besar dari 6,8 skala Richter dan kedalaman 70 km. Upaya pengurangan risiko bencana tsunami. Apabila berada di sekitar pantai, segera berlari menjauh dari pantai menuju ke tempat yang lebih tinggi. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Pembangunan tembok penahan tsunami di sekitar garis pantai. Jangan gunakan tembok penahan tsunami ini sebagai tempat berlindung. Tembok penahan tsunami ini sudah ada di negara Jepang. Penanaman mangrove untuk menahan gaya air laut di sekitar garis pantai. Apabila berada di perahu dan mendengar kabar bahwa akan terjadi tsunami, arahkan perahu ke laut. Membuat papan pengumuman di beberapa tempat yang aman dan rawan bencana tsunami. Memindahkan pemukiman di sekitar garis pantai ke tempat yang aman bencana. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri dari tsunami. Gelombang pertama biasa akan diikuti oleh gelombang berikutnya.